Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan dan selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Kita telah tiba di akhir pekan minggu ini, dan saya yakin dan percaya bahwa kita telah mengalami begitu banyak hal yang menyatakan kebenaran bahwa Tuhan tetap memimpin kehidupan kita. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kehidupan dan hari baru ini. Betapa besar kasih dan setiamu bagi kami, ya Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Para pendengar sekalian, tema renungan pagi ini adalah ketika Tuhan memimpin, Ia memberikan kelimpahan kasih karunia. Dengan nats perenungan dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5 dan ke-6. Bagian ini mengatakan demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Timur Tengah kuno, menyediakan hidangan dan mengurapi kepala dengan minyak adalah sebuah tradisi yang menunjukkan penghormatan terhadap tetamu. Dan saya rasa setiap daerah juga memiliki tradisi sekalipun mungkin berbeda. Ada hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada tetamu yang datang di daerah kita. Dan tentunya
hal-hal yang baik, bahan-bahan pilihan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga betul-betul penghormatan yang diberikan kepada para tamu ini akan menjadi sebuah cara yang menunjukkan siapa kita. Dan para pendengar sekalian, sebuah perlambang yang digunakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23 secara khusus ayat 5 dan yang ke-6 untuk memberikan gambaran bagaimana Tuhan yang bagaikan gembala yang memimpin kehidupannya, dan Tuhan sendiri yang memperlakukan dirinya bagai orang terhormat atau tamu, menerima, menikmati keistimewaan dan penghormatan dengan berbagai kebaikan dan kasih. Bahkan Raja Daud mengatakan, di hadapan lawanku, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudara-saudara sekalian, sebuah gambaran yang barangkali sulit untuk kita terima dalam konteks masyarakat sekarang, bukan? Tetapi Raja Daud memiliki kepercayaan dan telah mengalami sendiri bagaimana Tuhan menolongnya menghadapi musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan menolongnya ketika ia ada dalam berbagai peperangan, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Raja Daud menyadari semua kemenangan-kemenangan yang ia alami itu bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena hebat dan besarnya dia, tidak. Tetapi Tuhan sendiri yang menolongnya. Kalau mungkin para pendengar ingat kisah bagaimana Tuhan menjadi panji-panji, Tuhan yang ada di depan para pemimpin, dan Tuhan yang memimpin mereka memberikan kemenangan. Itu artinya bahwa Raja Daud meyakini, mengalami, dan memahami benar Tuhan gembalanya itu yang menolongnya, memberikan kemenangan demi kemenangan, melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupannya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian akhir dari pembacaan kita sepanjang minggu ini dari Mazmur 23 ini, meskipun secara keseluruhan bagian ini mengacu atau merujuk kepada penggenapan di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah itu dalam dunia, maka secara khusus pada bagian yang terakhir ini saya mengajak kita untuk melihat, memperhatikan bagaimana Raja Daud menggambarkan tentang Tuhan bagaikan gembala itu yang menuntun pada kelimpahan hidup dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sungguh luar biasa berbagai kebenaran diungkapkan di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab yang kita miliki sebagai orang-orang percaya. Penggambaran Raja Daud tentang Tuhan bagaikan gembala itu menuntun kita pada pengenalan dan pemahaman tentang siapa sesungguhnya Tuhan gembala yang baik itu, tentang siapa yang bisa memberikan kelimpahan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat 11 dan 14 merupakan penggenapan dan merupakan pernyataan Yesus sebagai gembala yang baik. Bagian ini atau firman ini tertulis demikian: Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oh saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya telah menerima kebenaran ini. Kita telah menerima kelimpahan kasih karunia melalui Yesus Kristus, Gembala yang baik itu. Ia telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk kita umat manusia yang berdosa. Dan kelimpahan kasih karunia dalam Yesus itulah yang menjadikan kita hidup sebagai umat kepunyaan Allah dalam dunia ini, dan kelak kita akan menerima hidup yang kekal yang telah dijanjikannya kepada setiap orang yang percaya. Kelimpahan kasih karunia dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa, membawa kita pada suatu kehidupan yang dikhususkan, suatu kehidupan yang dipisahkan dari kehidupan atau dunia atau keadaan yang penuh dosa dan kejahatan, dan berada dalam kehidupan yang baru. Kasih karunia dalam Yesus Kristus bukan hanya kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi juga kasih karunia yang menguduskan kita, menguduskan hidup kita. Itu sebabnya setelah kita diselamatkan, kita tetap harus mengerjakan keselamatan yang kita terima dalam Yesus dengan menjalani kehidupan kudus, sebagaimana panggilan kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jauh dari standar kekudusan yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kalau mau bicara tentang standar hidup sekarang ini, maka di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kekristenan juga kita harus waspada, karena ada banyak upaya yang dilakukan untuk memasukkan kebenaran-kebenaran sesuai standar dunia, dan jelas itu bertentangan dengan standar kekudusan yang ada di dalam Alkitab. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup dipimpin oleh Tuhan adalah sebuah pengalaman hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan kasih karunia. Seperti yang tadi saya kemukakan, yang pertama adalah kelimpahan kasih karunia yang berhubungan dengan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan yang kedua adalah kelimpahan kasih karunia yang memberikan kita kemampuan untuk ada dalam kehidupan yang baru, untuk ada terus mempertahankan keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Dan kelimpahan kasih karunia dalam hal ini adalah kelimpahan kasih karunia yang memberikan kita kemampuan untuk menjawab berbagai tantangan ketika kita tidak berdaya, ketika kita mengalami kekecewaan, atau ketika kita mengalami atau memiliki rasa bersalah dalam kehidupan kita sampai saat ini. Sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Demikian kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Oh saudara-saudara sekalian yang kekasih, sungguh sempurna janji Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena Ia terus menjadi pemimpin hidup kita, Ia tidak membiarkan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Sebagaimana seorang gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, maka demikianlah Ia Tuhan gembala yang baik itu,
Ia tetap ada bersama dengan kita. Ia memberikan kelimpahan kasih karunia kepada kita berupa kekuatan untuk terus menjalani kehidupan kita, menjalani panggilan hidup kita, yaitu hidup dalam kekudusan yang mencerminkan karakter Kristus. Gembala yang baik, Yesus Kristus itu selalu menuntun, selalu memimpin kita melalui berbagai pengalaman hidup untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih seorang Kristen yang baru bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus, dan iman saya bertumbuh dalam gereja Bala Keselamatan, yang saya yakini adalah bagian dari tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka saya ingat akan pengajaran seorang opsir Bala Keselamatan, opsir senior, dan sekarang beliau sudah naik ke kemuliaan. Beliau ada di rumah Bapa Surgawi. Beliau adalah guru kelas prajurit muda saya. Dan salah satu pengajaran yang membekas dalam hidup iman saya sampai saya menjadi opsir hari ini adalah tentang hidup orang Kristen itu seperti apa. Beliau menyampaikan selalu dan terus diulang-ulang bahwa hidup orang Kristen yang bertumbuh dalam kekudusan itu adalah hidup dalam peperangan. Para pendengar tentu bisa membayangkan kira-kira ketika saya masih menjadi prajurit muda mendengarkan pengajaran seperti ini. Lama bagi saya untuk mengerti, sulit bagi saya untuk mengerti. Tetapi opsir ini terus-menerus mengajarkan demikian hingga pada akhirnya saya benar-benar mengalaminya. Saya benar-benar ada pada keadaan ini, ada dalam satu hidup yang bertumbuh dalam kekudusan, dan itu adalah hidup dalam peperangan. Jelas saudara-saudara sekalian. Yang beliau maksudkan di sini bukanlah peperangan dalam arti seperti yang sering kita lihat. Bukanlah peperangan dalam arti kita mengangkat senjata melawan musuh, tetapi adalah sebuah peperangan rohani. Hidup orang Kristen yang bertumbuh dalam kekudusan adalah hidup dalam peperangan rohani. Dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, setiap beliau mengajar, setelah selesai mengajar, maka ada lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh kami anak-anak prajurit muda. Lagu ini ada dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 165. Syairnya mengatakan demikian. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan tentu tolong saya melawan kejahatan demi kerajaan-Nya di dunia yang bawa kesenangan. Terang Tuhan sudah masuk dalam hati saya agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Dan kor dari nyanyian ini mengatakan demikian. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya. Selama kehidupan ini saya mau turut saja. Saudara-saudara sekalian, lama saya baru memahami kebenaran ini. Dan inilah sebenarnya dasar iman dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dasar hidup dalam pertobatan dan menuju pada kekudusan seperti Yesus. Selama hidup dalam dunia ini, kita akan terus berperang menghadapi dosa dan kejahatan. Seringkali terjadi, bukan? Bahwa kita lebih senang
mencari jalan kita sendiri? Mencari pembenaran diri atau pembenaran sendiri. Hidup dalam pertobatan palsu karena memenuhi kesejatian diri. Hidup dalam nikmatnya dosa dan kebahagiaan semu yang dijanjikan oleh dunia ini. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai pengalaman perubahan dan tantangan zaman yang akan terus terjadi. Kita masih memiliki kecenderungan untuk menyerah pada berbagai pencobaan, mulai dari dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, atau tindakan kita, sehingga kita jatuh dalam dosa dan kejahatan. Tetapi saudara-saudara sekalian, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari semua pencobaan-pencobaan atau tantangan-tantangan yang ada. Kuasanya akan memampukan kita mengalami kemenangan atas berbagai pencobaan tersebut. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan rohani seperti apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Mungkin bukan hanya melulu terkait dengan dalam hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga mungkin di dalam diri pribadi kita ada peperangan rohani yang sedang terjadi. Apa itu, saudara-saudara? Dosa dan kejahatan apakah yang sedang membelenggu hidup kita? Apa yang sedang menjadi prioritas hidup kita saat ini? Apa dan siapa yang sedang mengendalikan hati, pikiran, dan perbuatan saudara? Ketika Tuhan memimpin, Ia memberikan kelimpahan kasih karunia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya Yesus Kristus, Gembala baik dalam hidup kita. Ketika Ia memimpin, Ia menyediakan. Ketika Ia memimpin, Ia memberikan damai sejahtera. Ketika Ia memimpin, Ia menyembuhkan. Ketika Ia memimpin, Ia menuntun kita pada jalan yang benar. Ketika Ia memimpin, Ia memberikan kelimpahan kasih karunia. Bukankah ini adalah kebenaran yang menjadi bagian kita, yang terus menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, membawa diri kita untuk terus ada dalam pimpinannya? Itu adalah hal penting yang harus kita lakukan. Sungguh luar biasa, saudara-saudara sekalian, dengan memahami kebenaran-kebenaran melalui Mazmur 23 ini. Bukankah semua hal ketika Tuhan menyediakan, ketika Tuhan memberi damai sejahtera, ketika Tuhan menyembuhkan, ketika Tuhan menuntun pada jalan yang benar, ketika Tuhan memberikan kelimpahan kasih karunia, bukankah itu semua adalah hal yang menyatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita? Bukankah kita telah mengalami berbagai perbuatan ajaib dalam sepanjang kepengikutan kita kepada Tuhan? Yesus Kristus itu gembala baik, saudara-saudara sekalian. Ketika Yesus, gembala baik itu memimpin hidup kita, maka kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kelak kita akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya, menikmati bagian kita di surga yang mulia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu
untuk sejenak merenungkan atau merefleksikan kebenaran-kebenaran tentang Yesus sebagai gembala dalam sepanjang hidup kita. Ketika Tuhan memimpin, Ia menyediakan. Ketika Tuhan memimpin, Ia memberikan damai sejahtera. Ketika Tuhan memimpin, Ia menyembuhkan. Ketika Tuhan memimpin, Ia menuntun pada jalan yang benar. Ketika Tuhan memimpin, Ia memberikan kelimpahan kasih karunia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekarang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala baik yang telah, sedang, dan akan terus memimpin kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran bahwa Engkau memberikan kami kelimpahan kasih karunia. Kami menyadari ya Tuhan, betapa fana dan lemahnya kami dalam menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami perlu pertolongan-Mu senantiasa. Kami sering tidak berdaya dan kecewa dalam menghadapi berbagai tantangan di hidup ini. Kami sering lemah dalam mengatasi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Kami tidak mampu untuk terus berjuang dalam peperangan rohani yang kami hadapi. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berilah kami kelimpahan kasih karunia-Mu, agar kami tidak habis akal, kami tidak putus asa, kami tidak menyerah untuk berjuang hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang bergumul dengan persoalan dalam hidup mereka, hidup pribadi, pekerjaan, pelayanan mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kelimpahan kasih karunia-Mu bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya mereka dan lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Gembala atas hidup mereka. Maka kami berdoa, kiranya melalui berbagai pengalaman hidup setiap hari, mereka dapat merasakan pimpinan Tuhan, Gembala baik itu. Kami berdoa untuk pelayanan melalui Radio Cakrawala Palu. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan ini. Para pendengar dimanapun mereka berada juga boleh mendapat berkat melalui pelayanan ini. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami memohonkan berkat untuk setiap pendengar Radio Cakrawala. Kami memohonkan kekuatan iman bagi mereka. Kami memohonkan jaminan atau kepastian akan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Kami memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Pastikan
Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.